Sebelum nonton videonya, klik subscribe dan klik tombol loncengnya dulu ya. Halo adik-adik semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kakak di sini. Nah, adik-adik, kali ini kakak akan membahas mengenai jawaban soal jenjang SMP ya. Belajar dari rumah melalui TVRI pada tanggal 28 April 2020. Nah, langsung saja untuk soal yang pertama. Di soal yang pertama adalah urutkan pecahan 0,3, 36%, 3/7, dan 5/9, dan 0,25 dari kecil ke yang besar. Terus yang nomor 2, urutkan pecahan 2/3, 0,47, 4/7, 56% dari besar ke kecil. Nah, caranya seperti berikut ini. Di nomor 1 ini ada 2 soal ya, 1A dan 1B. Nah, yang A itu suruh mengurutkan dari kecil ke besar. Yang B adalah mengurutkan dari besar ke kecil. Nah, bagaimana caranya? Kalau untuk kakak, caranya adalah, kan ini berbeda-beda ya, ada yang desimal, ada yang persen, ada yang pecahan. Nah, kalau kakak menjadikan semua bilangan ini menjadi bilangan desimal terlebih dahulu, agar supaya kita bisa lebih mudah mencari dari kecil yang ke besar. Nah, sekarang kakak rubah menjadi desimal terlebih dahulu ya. Kalau 0,3 kan sudah desimal, jadi langsung aja ditulis 0,3. Nah, kalau 36% kan sama dengan 36/100. Nah, kalian bisa membaginya 36 dibagi 100. Nah, kalian bisa membaginya dengan bentuk pistol ya. Nah, langsung saja kakak tuliskan 36 dibagi 100 itu adalah 0,36. Nah, 3/7 ini sama dengan 3 dibagi 7. Kalian juga bisa menggunakan cara pistol juga ya, 3 dibagi 7. Nah, 3 dibagi 7 adalah 0,43. Terus, 5 dibagi 9 adalah 0,56. Nah, 0,25 kan sudah desimal. Nah, kita tulis 0,25 saja. Nah, sekarang kita urutkan dari kecil ke besar. Yang pertama adalah 0,25 terlebih dahulu. Terus ada 0,3. Terus 0,36. Terus habis 0,36, 0,43. Terus yang terakhir adalah 0,56. Nah, tinggal saja kita memasukkan 0,25, tetap ya 0,25. Terus 0,3 tetap 0,3. Terus 0,36 sama dengan 36%. Terus 0,43 sama dengan 3/7. Terus 0,56 sama dengan 5/9. Nah, ini jawaban dari soal nomor 1A. Urutkan dari kecil ke besar. Nah, ini sudah diurutkan dari kecil ke besar. Yang B sekarang caranya seperti yang A ya. Kita rubah menjadi desimal terlebih dahulu. 2/3 itu sama dengan 2 dibagi 3. Hasilnya adalah 0,67. Terus 0,47 sudah desimal. Langsung saja 0,47. Terus 4/7 sama dengan 0,57. Nah, 56% itu sama dengan 56 dibagi 100. Hasilnya adalah 0,56. Nah, kita urutkan, jangan salah ya, kita urutkan dari besar ke yang kecil, bukan kecil ke yang besar. Nah, dari yang besar ke yang kecil, yang paling besar adalah, bisa kita lihat 0,67. Terus habis itu 0,57, habis itu 0,56, habis itu 0,47 yang terakhir. Nah, kita tinggal cari 0,67 adalah 2/3 ya. Terus 0,57 itu 4/7. Terus 0,56 sama dengan 56%. Yang terakhir 0,47 tetap 0,47. Nah, ini adalah jawabannya yang B. Dari yang kecil yang besar, dan ini
jawabannya dari soal nomor 1A, dari yang kecil ke yang besar. Untuk soal yang nomor 2 adalah Ibu Andi, Ibu Budi, dan Ibu Cecep mengumpulkan telur untuk disumbangkan ke hajatan Ibu Irma. Berat telur yang disumbangkan Ibu Andi dan Ibu Budi adalah 8 kg. Berat telur yang disumbangkan Ibu Budi dan Ibu Cecep adalah 12 kg. Berat telur yang disumbangkan Ibu Andi dan Ibu Cecep adalah 9 kg. Untuk pertanyaan yang A, hitunglah berat telur seluruh sumbangan yang diterima Ibu Irma. Yang B, siapakah yang menyumbang telur paling banyak? Nah, caranya simak video berikut ini. Soal yang nomor 2 ada 2 soal lagi ya, yang A dan yang B. Yang A itu hitunglah berat telur seluruh sumbangan yang diterima Bu Irma. Dan yang B, siapakah yang menyumbang telur paling banyak? Nah, kakak ibaratkan ada Ibu Andi, Ibu Budi, dan Ibu Cecep. Kalau Ibu Andi kakak ibaratkan A, Ibu Budi B, dan Ibu Cecep adalah C ya. Ini cuman biar kita nulisnya enak aja ya. Nah, untuk pengerjaan soal nomor 2 ini pakai cara eliminasi dan substitusi ya. Yang pertama kita yang A dulu. Kita analisis dulu, di situ ada berat telur yang disumbangkan Ibu Andi dan Ibu Budi adalah 8 kg. Jadi A ditambah B sama dengan 8 kg ya. Terus Ibu Budi dan Ibu Cecep adalah 12 kg. Berarti Ibu Budi ditambah Ibu Cecep adalah 12 kg. Terus yang ketiga adalah Ibu Andi ditambah Ibu Cecep 9 kg. Ibu Andi ditambah dengan Ibu Cecep sama dengan 9 kg. Nah, pertanyaannya, hitunglah berat telur seluruh sumbangan yang diterima Ibu Irma. Intinya Ibu Andi berapa, Ibu Budi berapa, Ibu Cecep berapa. Nah, dihitung semuanya, nanti yang diterima Ibu Irma itu berapa ya. Nah, cara yang paling cepat adalah kita langsung tambahkan saja. Nah, kita tambahkan saja. Nah, kita tambahkan saja A tambah A sama dengan 2A. Terus B tambah B sama dengan 2B. Terus C tambah C sama dengan 2C. Nah, kita tambahkan 8 tambah 12 tambah 9 adalah 29. Sudah. Sekarang duanya kita keluarkan ya, agar kita tahu A berapa, B berapa, C berapa. 2 buka kurung A tambah B tambah C sama dengan 29. Jadi bisa disimpulkan A tambah B tambah C sama dengan 29 dibagi 2 sama dengan 14,5. Nah, kilo. Nah, ini adalah total semua sumbangan yang diterima Bu Irma ya. Sudah diketahui kalau Ibu Andi, Ibu Budi, Ibu Cecep kalau ditotalkan itu adalah 14,5 kilo. Ini adalah jawaban soal nomor A. Untuk soal yang nomor B, kalau soal nomor B kan disuruh mencari siapakah penyumbang yang paling banyak. Nah, sedangkan kita kan nggak tahu Ibu Budi berapa, Ibu Andi berapa, Ibu Cecep berapa. Kita harus mencarinya satu persatu agar kita tahu siapa penyumbang yang paling terbanyak. Nah, kalau ini pakai cara substitusi dan eliminasi. Yang pertama adalah kita coba analisis dulu. A ditambah C kan 9. A ditambah C sama dengan 9. Nah, C sama dengan sama aja 9 dikurangi A. Kan sama kan adik-adik? Jadi kita tahu C itu 9 dikurangi A. Kita masukkan lagi yang B plus C ya. Ini yang poin pertama. Terus B plus C sama dengan 12. Nah, bisa kita masukkan C-nya kan 9 dikurangi A. Berarti B
ditambah C kan 9 dikurangi A sama dengan 12. Jadi B min A sama dengan, pindah ruas ya, 12 dikurangi 9. Nah, B min A sama dengan 12 dikurangi 9, hasilnya 3. Nah, sekarang yang ketiga, kan ini B min A itu sama dengan 3. Terus B min A, maaf ya, lanjutnya B, kan kita sudah tahu B min A sama dengan 3. Terus di sini ada B plus A atau A plus B sama dengan 8. Jadi kita bisa eliminasi ya, B min A sama dengan 3, terus A plus B. Bisa kakak tulis B plus A sama dengan 8. Terus kita eliminasi, kita tambahkan. Nah, ini bisa kita coret ya. Ya, hilang. Jadi 2B. B tambah B sama dengan 2B. 3 ditambah 8 sama dengan 11. B sama dengan 11 dibagi 2 ya, pindah ruas. Kan ini kali pindah ruas, 11 dibagi 2 sama dengan 5,5. Nah, kita tahu untuk B-nya adalah 5,5. Ini B adalah Ibu Budi. Ibu Budi sudah ketemu 5,5. Lanjut untuk mencari yang A, Ibu Andi ya. Kita bisa pakai A plus B lagi. A plus B karena B tadi sudah ketemu. Jadi A plus B sama dengan 8. Jadi A plus B-nya kan 5,5 sama dengan 8. Jadi A diketahui ya, 8 dikurangi 5,5 sama dengan 2,5. Nah, ini adalah Ibu Andi. Lanjut, tinggal Ibu Cecep ya. Ibu Cecep, A plus C. Bisa ditulis A plus C sama dengan 9. Sedangkan A kan sudah diketahui. A plus C sama dengan 9. Sedangkan A kan 2,5. Ditambah C sama dengan 9. C sama dengan 9 dikurangi 2,5 sama dengan 6,5. Nah, C-nya adalah Ibu Cecep. Jadi, kita sudah mengetahui semuanya. Ibu Budi 5,5, Ibu Andi 2,5, Ibu Cecep 6,5. Jadi kita sudah tahu yang paling terbesar atau terbanyak menyumbangnya adalah yang Ibu Cecep ya. Ini adalah yang terbesar atau yang terbanyak. Nah, untuk tadi kan jumlah yang jawaban nomor A kan 14,5. Untuk kalian kalau tidak yakin bisa dijumlahkan Ibu Andi ditambah Ibu Budi ditambah Ibu Andi ditambah Ibu Cecep. Nanti kalian jumlahkan pasti jawabannya adalah 14,5. Nah, sudah paham kan adik-adik? Nah, yang A kakak ulangi ya. Yang A jawabannya 14,5. Terus yang B yang paling terbanyak adalah Ibu Cecep. Jawabannya yang B adalah Ibu Cecep. Untuk soal yang nomor 3, Pak Somad memberikan penghasilannya kepada istrinya setengah bagian, untuk keperluannya sendiri 1/5 bagian, dan sisanya ditabung. Jika uang yang ditabung sebesar Rp1.200.000, berapa rupiah dari penghasilan Pak Somad yang diberikan kepada istrinya? Nah, untuk jawabannya simak video berikut ini. Di soal yang nomor 3 ini intinya adalah pertanyaannya berapa rupiah dari penghasilan Pak Somad yang diberikan kepada istrinya. Nah, kita mencari berapa uang yang diberikan kepada istrinya. Yang pertama kita analisis dulu.
Pak Somad memberi penghasilan kepada istrinya setengah bagian. Jadi penghasilannya Pak Somad itu setengahnya dikasihkan ke istrinya. Nah, kakak tuliskan ya, untuk istrinya adalah setengah penghasilan. Kakak singkat P ya, setengah penghasilan. Terus untuk keperluan sendiri 1/5 bagian. Nah, untuk keperluan sendiri, kakak tulis sendiri itu 1/5-nya penghasilan. Kakak tulis P ya. Terus selanjutnya, jika uang yang ditabung sebesar 1.200.000, nah tabungannya itu sebesar 1.200.000. Nah, tabungan ini didapat dari penghasilan dikurangi untuk istri setengah P dikurangi untuk keperluan sendiri 1/5 P. Nah, tabungannya ini kan 1.200.000. 1.200.000 ini didapat dari mana? Dari penghasilan dikurangi setengahnya untuk istri dan 1/5-nya untuk kebutuhan sendiri. Nah, bisa kita lanjutkan, kan T-nya sama dengan P dikurangi setengah P dikurangi 1/5 P. Nah, T ini P-nya kita keluarkan ya. P sama buka kurung 1 dikurangi setengah dikurangi 1/5. Kalau P-nya seperti ini sebenarnya depannya 1, cuman kalau 1 kan langsung ditulis P aja, makanya kita tulis 1 di sini. Tutup kurung. Nah, T sama dengan ini P, kita samakan penyebutnya ya, 10/10 dikurangi 5/10 dikurangi lagi 2/10. Nah, penyebutnya diganti dengan penyebutnya 10, dijadikan 10. Nah, lanjut, T sama dengan 10 dikurangi 5 dikurangi 2 sama dengan 3/10 P atau P 3/10. Kakak tulis gini ya. Nah, P ini kita ganti luas ya, P sama dengan 10/3-nya T. Nah, kalau diganti luas ininya dibalik. Jadi penghasilan nanti akan tahu penghasilannya berapa totalnya. Jadi 10/3 kan tadi tabungannya 1.200.000. 10/3 dikali 1.200.000 sama dengan 10 dikali 1.200.000 terus dibagi 3. Jawabannya adalah 4 juta. Kalian bisa cek sendiri ya, jawabannya 4 juta dari 10 dikali 1.200.000 dibagi 3 sama dengan 4 juta. Nah, penghasilannya kan sudah tahu adalah 4 juta. Jadi untuk istri tadi kan setengahnya penghasilan, jadi sama dengan setengahnya dikali 4 juta. Jadi setengahnya 4 juta adalah 2 juta. Jadi uang yang dikasihkan kepada istrinya adalah 2 juta rupiah. Soal yang nomor 4, hitunglah penjumlahan pecahan berikut. Nah, kalian bisa melihat ya, soal yang nomor 1 dan nomor 2 kalian bisa baca sendiri tanpa perlu kakak bacakan. Nah, untuk caranya langsung saja lihat cara berikut ini. Di soal yang nomor 4 ini ada 2 soal ya, ini namanya adalah perhitungan teleskopik. Nah, ini adalah salah satu contoh soal HOTS ya. Jika kalian tidak tahu cara sebenarnya, akan terlihat sangat susah sekali. Tapi sebenarnya kalau kita sudah tahu caranya, oh ternyata begitu ya, ternyata gampang gitu. Nah, ini kakak belum memberikan yang gimana ya, triknya yang paling mudah ya. Nah, kakak akan menjelaskan atau menjabarkan gimana sih kok bisa triknya seperti itu. Sebenarnya
Sebenarnya ini pengerjaannya langsung saja, 1 per 1 langsung dikurangi 1 per 50. Sebenarnya itu, ini bisa dicoret-coret. Nah, kok bisa dicoret-coret? Kakak jelaskan ya untuk soal nomor 1 ini, tapi nanti ke soal yang nomor 2 langsung saja. Nah, 1 ini bisa kita tulis 2 dikurangi 1 ya. Kakak tulis 2 dikurangi 1 per, nah, 1 dikali 2. Sama saja kan? 2 dikurangi 1 kan 1. 1 dikali 2. Sama saja kan? Ditambah, nah ini 3 dikurangi 2. Per 2 dikali 3. Sama saja kan? 3 dikurangi 2, 1. Selanjutnya seperti itu sampai akhir ya. Berarti ini 4 dikurangi 3 per 3 kali 4. Sini ditambah 5 dikurangi 4 per 4 dikali 5, ditambah lagi 6 dikurangi 5 per 5 kali 6, titik-titik. Berarti ini kalau 48 di sini 49, berarti 49 dikurangi 48 per 48 dikali 49, ditambah lagi ini 49 50, berarti 50 dikurangi 49 per 49 dikali 50. Stop ya sampai sini. Nah, untuk selanjutnya kita bisa tuliskan lagi, ini kita kembangkan ya. Kakak tulis 2 per 1 dikali 2 dikurangi 1 per 1 kali 2. Sama saja kan ya, 2 dikurangi. Intinya kan penyebutnya sama, bisa 2 dikurangi 1. Lanjut lagi yang ini 3 per 2 dikali 3, terus dikurangi 2 per 2 dikali 3. Nah, sama saja kan? 2, 1, 3, 2, terus tambah lagi 4 per 3 kali 4 dikurangi ini 3 per 3 kali 4, ditambah, kita sampai 5 ya, 5, 4 dikali 5 dikurangi 4 dikali 5, ditambah lagi 6 per 4 dikali 5 dikurangi 5 per 4 dikali 5. Sampai sini langsung 49 per 48 dikali 49 dikurangi 48 per 48 dikali 49, tambah lagi 50 per 49 dikali 50 dikurangi 49 per 49 dikali 50. Nah, sampai di sini sudah kan? Sudah semua. Nah, sebenarnya ini kita bisa coret-coret. Nah, coret-coretnya bagaimana? 2 bisa kita coret dengan 2. Jadi tinggal 1 per 1. Nah, terus 1 dicoret dengan 1. Tinggal berapa? 1 per 2. Ditambah lagi 3 kita coret dengan 3. 1 per 2. Dikurangi lagi 2 coret dengan 2. 1 per 3. Ditambah lagi 4 coret dengan 4. 1 per 3. Dikurangi 3 dicoret dengan 3, berarti 1 per 4. Coret lagi, ini tambah ya, 5. 1 per 4 dikurangi, coret lagi 1 per 5, ditambah ini 4, 6, maaf ya, ini tadi 5 untuk 6 dan 5, ini 5 dikali 6 ya, 5 dikali 6, ini juga 5 dikali 6, maaf ya, sampai ini 5 dikali 6. Jadi 6 bisa dicoret dengan 6, berarti 1 per 5. Dikurangi
5 dicoret dengan 5, 1 per 6. Titik. Ini 49 bisa kita coret, berarti 1 per 48 dikurangi 1 per 49 ditambah 50 nya dicoret, 1 per 49 dikurangi 49 nya dicoret, 1 per 50. Nah, sampai di sini ya. Nah, sebenarnya untuk yang tengah-tengah ini kita bisa coret lagi. Min setengah ditambah setengah kan udah habis. Jadi ini coret saja. Min sepertiga ditambah sepertiga udah habis. Coret saja. Min seperempat ditambah seperempat 0. Ini juga. Dan selanjutnya sampai sebenarnya titik-titik ini dicoret semua. Ini 1 per 48 ini dengan depannya ya pasti kecoret juga. Terus ini kecoret juga. Jadi tinggal 1 per 1. Tinggal 1 per 1 dan 1 per 50. Tandanya kurang. Nah, tinggal itu saja. Jadi, bisa kita simpulkan untuk mencari semua ini adalah 1 per 1 dikurangi 1 per 50. Udah. Nah, bagaimana cara menguranginya? Samakan penyebutnya menjadi 50. Jadi 50 per 50 dikurangi 1 per 50. Jawabannya adalah 49 per 50. Nah, ini jawabannya 49 per 50. Dan untuk soal yang nomor 2, kan sama saja seperti tadi. 2 kali 3, 3 kali 4, 4 kali 5, 5 kali 6, 6 kali 7, dan seterusnya sampai 99 dikali 100 sampai sini. Nah, bisa kita simpulkan kalau kita mendapatkan soal seperti ini, jadi langsung saja, nggak usah ditulis sebanyak yang kakak tuliskan tadi. Kakak menuliskan sebanyak itu karena untuk menjelaskan kepada kalian kok bisa sih langsung depan dikurangi yang belakang. Nah, caranya itu sebenarnya asal usulnya dari situ. Jadi yang nomor 2 kita langsung saja ya. Jadi 1 per 2 ini ya, 1 per 2 dikurangi 1 per dikurangi yang ini ya, langsung ambil yang belakang 1 per 100. Jadi kakak tuliskan di sini dikurangi 1 per 100. Sama dengan kita samakan penyebutnya menjadi 100, berarti yang ini dikalikan 50 ya. Kalikan 50. Jadi 1 kali 50 50, 2 kali 50 100 dikurangi 1 per 100 sama dengan 50 dikurangi 1 yaitu 49 per 100. Sudah selesai. Ini jawaban yang nomor 4 yang soal kedua.